bola Persibku, jadi juara Persibku, bermain bola Persibku, takkan pernah kalah, jangan mau mengalah. Denda lagi, lagi-lagi denda. Persib mendapatkan denda 200 juta rupiah oleh PSSI. Denda yang diperoleh Persib itu ketika melawan Persis Solo. Komdis PSSI memberikan denda total 200 juta kepada Persib. Ada 2 denda yang diterapkan. Yang pertama itu adalah denda untuk klub dan denda untuk pemain. Untuk klub dendanya apa? Untuk pemain, apakah sudah tepat kalau didenda? Who is wrong? Wrong is who? Siapa yang salah? Lu salah sah. Kita bahas di Sampurasun Persib, Rampes Juara. Pada Liga tahun ini memang PSSI menerapkan aturan baru, yaitu tidak diperbolehkannya tim tamu untuk hadir ke stadion. Maksudnya tim supporter tamu untuk hadir ke stadion ya. Kalau tim tamu tidak boleh ke stadion, mereka main jeung saha. Tim supporter tamu untuk hadir ke stadion. Karena apa? Karena ini selepas tragedi dari Kanjuruhan yang menewaskan 135 orang. Mudah-mudahan ini masih segar di ingatan kita, dan ini bisa menjadi sebuah hikmah, sebuah pelajaran ya. Erick Thohir menyebutkan keputusan ini diambil untuk pertimbangan keamanan dan keselamatan agar kejadian Kanjuruhan tidak terulang lagi. FIFA memang memberikan kesempatan liga dan pertandingan internasional boleh jalan, tapi bila ada kerusuhan terulang kembali, FIFA akan memberhentikan seluruh sepak bola di Indonesia. Di setiap pertandingan tandang pun pihak manajemen Persib sudah menghimbau kepada para bobotoh untuk tidak datang. Tapi ya namanya juga bobotoh ya, geus bogo, geus ke stadion di Bandung menepi sedikit. Aya lolongkrang ka stadion lawan, akhirnya memaksa untuk datang pengen nontonnya. Maksa untuk datang pengen nonton. Karenanya Persib dianggap melanggar pasal 51 ayat 6 regulasi kompetisi Liga 1 2023-2024 dan pasal 141 Kode Disiplin PSSI tahun 2023 yang mengatur larangan supporter tim tamu hadir di laga kandang. Apalagi pas datang ke kandang lawan ngaku puntennya abi mah kamari we atuh. Jadi we PSSI udah ada bukti ya. Nah, karena peraturan ini Persib didenda 25 juta karena ada supporter yang datang ke stadion. Bahkan panitia pelaksana Solo pun kena denda 25 juta atas hukuman gagal mengantisipasi supporter lawan atau supporter tamu yang datang. Bukan hanya sekali ini saja Persib didenda, sebelumnya juga didenda 25 juta ketika Persib bertandang ke Kediri. Coba atunya yuk urang pikiran kusadayana. Apakah ini adalah benar-benar cinta kepada Persib sehingga kita tidak bisa taat aturan yang sudah dikeluarkan oleh PSSI untuk Liga 2023-2024? Atau ini hanya cinta semu yang merugikan Persib? Kabayang. Namun setiap pertandingan Persib didenda 25 juta kali sebar 10 kali pertandingan.
kabobolan selain gol, tapi duit oge. Nah, ini harus jadi pertimbangan buat semuanya. Mari kita turunkan ego dulu sendiri. Ego diri masing-masing. Jangan sampai, ada orang mah bobotoh, menang kemana-mana gitu. Tapi ingat, yang dirugikan bukan hanya kita nanti sebagai penonton, tapi Persib anu ku urang di Pika Cinta. Kita ikuti peraturan yang ada. Mending sekarang masih bisa nonton Persib di TV, atau kalau misalkan di kandang ya datanglah ke stadion di kandang ya. Jangan sampai nanti sepak bola Indonesia di stop permanen oleh FIFA. Ini akan menjadi sebuah kerugian yang besar bagi semua insan sepak bola yang ada di Indonesia. Jadi bobotoh, wayahna ayeuna mah, wayahna tong waka away, tong maksakeun datang. Bisi di denda deui, dendana lumayan 25 juta kali sabaraha kali mah jadi 100 juta, jadi 200 juta. Sedangkan ada 3 pemain Persib yang kena hukuman. Yang pertama adalah Mark Klok, Ciro Alves, dan Putu Gede ya. Mark Klok dihukum karena melempar botol minuman ke penonton. Jadi melempar botol minuman yang isi air, dan itu ada videonya dari supporter lawan sehingga dibus menjadi viral, dan ini menjadi sebuah penilaian dari Komdis PSSI. Akhirnya Mark Klok didenda 75 juta rupiah, dilarang bermain 2 pertandingan. Namun untungnya Persib sempat mengajukan banding dan jadi bebas hukuman dan bisa starter di laga kemarin lawan Barito Putra. Ciro Alves juga seorang pemain yang sebenarnya dia adalah pemain yang santai, pemain yang santuy, pemain yang kalem, tidak pernah terprovokasi sedemikian rupa. Namun karena dia mengacungkan jari tengah kepada penonton ketika memasuki ruang ganti, Ciro dikenakan pasal 55 Kode Disiplin PSSI 2018 tentang memprovokasi masyarakat. Dikenai hukuman seusai pasal itu, dengan pasal itu yaitu 2 kali larangan bertanding dan denda minimum 75 juta. Cuman yang jadi pertanyaan adalah, kalau Ciro dianggap memprovokasi masyarakat atau penonton, apakah boleh jadi masyarakat atau penonton itu juga memprovokasi Ciro sehingga melakukan provokasi? Hanya waktu yang bisa menjawab. Di pasal tertulis, pemain dikenai hukuman apabila melakukan provokasi terhadap masyarakat ketika pertandingan sedang berlangsung. Kan Ciro mah nggak selesai. Jadi kumaha? Itu menjadi pertanyaan yang harus ada jawaban. Mudah-mudahan jawabannya tidak membuat ada lagi penasaran. Namun ya memang namanya sosial media, harus berhati-hati. Terlepas dari selesainya pertandingan, tetap saja tindakan yang dilakukan Ciro bukan sebuah hal yang bagus. Dan untuk larangan bermain serta denda menurut kami agak berlebihan. Ini jelas merugikan Persib karena kita memang sangat sangat bertaruh betul kepada Ciro untuk bisa memberikan gol-gol dan umpan-umpan yang cantik. Putu Gede juga ini dihukum memang karena 2 kali kartu kuning ya, sehingga mendapatkan kartu merah, melakukan gerakan tambahan yang menendang pemain lawan dan terlihat jelas oleh wasit, sehingga kartu merah pun harus dikeluarkan kepada Putu Gede. Akhirnya meninggalkan lapangan ke arah tribun penonton, dan Putu Gede juga sempat mengacungkan jari tengah. Aduh, itu namanya jigana nararasteng sadaya. Akibatnya Komdis PSSI pun memberikan hukuman kepada Putu Gede dengan 4 kali larangan bertanding dan denda 75 juta. Ini juga jelas merugikan Persib. Coach Boyan Hodak berkomentar terkait hukuman Putu Gede ini. Menurut Coach Boyan Hodak, jika mereka berkelahi atau jika mereka membunuh seseorang, layak dihukum. Kalau ada hukuman berupa denda itu oke, tapi jika larangan bermain itu tidak seharusnya terjadi.
4 pertandingan jika dia meninju, bergulat maupun berkelahi itu mungkin wajar diberikan. Tapi saya tidak melihat apapun yang terjadi. Dan ada teriakan yang membuat pemain emosi. Sepak bola memang kerap menyebabkan emosi. Dan itu normal, kata Boyan Hoda. Ya mudah-mudahan. Walaupun nanti ke depan ada provokasi yang sangat banyak dari pemain lawan kah, dari supporter lawan kah, dari supporter sendiri bahkan. Mudah-mudahan para pemain bisa meninggalkan itu semua supaya tidak didengar. Walaupun kadangnya ya, apalagi yang mention-mention di media sosial. Aduh, memang kadang kita itu harus puasa dulu ber-Instagram atau bersosial media supaya kita bisa mudah-mudahan tidak terpancing emosinya lagi ya. Karena ini merugikan semuanya, merugikan pemain, merugikan Persib, dan tentunya juga merugikan kita supporter. Ingin pemain itu terus memberikan kontribusi, tapi harus berhenti gara-gara kena hukuman. Cek bobotoh kumaha. Apakah PSSI sudah tepat memberikan hukuman ini? Apakah para pemain juga wajar melakukan seperti itu? Komentar di Instagram, di TikTok, dan di YouTube Sampurasun Persib. Saya Bit A. Yo 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 yo. Sampai jumpa. Hidup Persib. Persib harus tetap hidup.